untuk mulai kelasnya kita akan berkenalan terlebih dahulu. Ya, kita pemanasan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya walaupun semuanya persiapannya mendadak karena memang ini kelas dadakan sebetulnya. Ayo, sini, di sini Pak. Ya dan bukan pekan yaitu ya kita sajanya dan berharap tetap membawa banyak manfaat tentunya. Berarti seperti itu. Ini masih satu. Nah, untuk di awal kita akan berkenalan terlebih dahulu agar lebih saling dekat nantinya silaturahimnya. Tentunya kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari saya pribadi, saya Fadli Nurhak. Ada semua bisa panggil saya Fadli, dan saya di sini ya sebagai fasilitator lah untuk mempertemukan Pak Krisna dengan Anda semua di sini. Saya tinggalnya domisili di Garut, tapi saat ini sedang banyak aktivitas di Purwokerto. Gitu. Nanti bisa sampai lebih lanjut jika dengan saya. Sekarang kita mulai dari Bapak sebelah sini. Silakan perkenalkan diri, nama, kemudian mungkin tadi di grup sudah ada tapi kan belum bertemu secara langsung. Silakan boleh sampaikan namanya, kemudian aktivitas apa, kemudian motivasi mengikuti kelas ini apa. Boleh tahu, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dari Purbalingga. Ya. Motivasi saya ikut kelas ini adalah menambah wawasan dan pengembangan diri saya. Aktivitas sehari-hari apa Pak? Aktivitas saya di koperasi. Di koperasi ya. Di bagian apa Pak? Biasa marketing. Menambah wawasan. Ya. Baik, terima kasih Pak Henry. Cukup ya. Cukup. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan nama saya Budi Sulistyo Hartono, cuma panggilannya Budi ini. Asal saya dari Sokaraja, Purwokerto. Kemudian ikut kelas ini untuk menambah keilmuan saya, Pak. Baik. Menambah wawasan, menambah teman. Aktivitas di mana Pak? Aktivitas saya sebenarnya di Mitsubishi, Pak, sebagai marketing, Pak. Baik. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Fadli. Ya. Saya Wahyu Ari Prianto dari Cilacap. Mas Wahyu ya. Ya, aktivitas saya karena saya seorang pesulap, otomatis saya menghibur anak-anak. Ya. Sulap ya. Iya, pesulap. Oke. Ketika Apa nih? saya melihat postingan Mas Fadli tentang ini, yang pertama saya pengen ketemu Pak Krisna, karena pas Pak Krisna itu dulu diundang sama Mas Restu, saya pengen datang, nggak bisa datang. Iya ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua menambah ilmu pengembangan diri. Baik, Seperti baik. itu saja. Terima kasih Mas Wahyu. Selanjutnya Mas. Ya, perkenalkan nama saya Bayu. Mas Bayu. Dari Purwokerto. Ya. Saya masih mahasiswa di Telkom Purwokerto. Baik. Alasan saya mengikuti kelas ini adalah karena diajak jurusan. Karena diajak sama ibu. Baik. Berharap ini ya bisa menikmati ya, bisa enjoy di sini ya Mas Bayu ya, dan banyak hal yang bisa didapatkan. Oke, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Mustia, saya aslinya dari Indramayu. Saya pernah mengikuti kelasnya Pak Krisna ini 2 kali di Ya. Jakarta dan di Semarang, sehingga saya lihat postingan Mas Fatih. Serius ini Mas Fatih? Pak Krisna datang? Serius?
Iya. Jadi saya kosongkan hari ini untuk karena pertama waktu di Jakarta kalau tidak salah 2008 atau 2007, di Semarang 2015 dengan grupnya Bu Vima. Oke, masih. Iya, dengan grupnya Bu Vima, sehingga saya ingin lebih mendapatkan pengembangan diri untuk ke depan ini. Sudah situasinya berbeda dengan zamannya kita. Yang kedua tentunya menambah relasi, karena saya 25 tahun pekerjaan saya rumah, kantor, rumah sakit, rumah, kantor, rumah sakit. Ternyata ada klimaks jenuh di situ. Hanya saya ingin berorientasi mendapatkan relasi dari sisi yang lainnya. Saya di kesehatan. Terima kasih Mas. Beliau dosen saya. Iya. Baik, monggo silakan perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, selalu menyebut kita semua. Perkenalkan, nama saya Sabar Andrianto atau lebih dikenal Sabar Laras. Profesi saya adalah seniman. Seniman apa saja Pak? Mungkin multi talentan kayak gitu. Harapan saya dapat mengikuti kelas ini adalah menambah wawasan saya, mungkin menambah rileks saya secara kejiwaan, mungkin karena biasa saya di dhuwur panggung begitu, biar nanti mungkin bisa rileks. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ari Suryani. Kegiatan saya sehari-hari ngajar bahasa Inggris. Motivasi saya ikut kelas ini karena Mas Fadli, Pak. Tapi sebenarnya jadi beberapa waktu yang lalu Mas Fadli main ke tempat saya, cerita, Bari, saya mau ngundang Pak Krisna. Oke, saya ikut. Pokoknya kalau siapapun yang diundang Mas Fadli, saya ada waktu, insya Allah saya datang. Dan insya Allah bermanfaat. Mas Anu deh. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ari. Beritanya. Baik, selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi dari Cilacap. Iya. Saya tim di usaha poultry shop. Saya mewakili Pak Hendri karena Pak Hendri nggak bisa hadir, jadi saya mewakili. Jadi motivasinya ya untuk motivasinya kalau saya Dipaksa sendiri enggak. Jadi kita udah diskusi dulu gitu, karena beliau nggak bisa ikut, kita tim terus siapa yang mau berangkat gitu kan. Ya udah oke. Karena saya juga sebenarnya pengen ngerti juga. Dulu kan saya pernah belajar mengenai NLP gitu. Nah, saya juga di situ pengen meningkatkan apa sih yang ini yang mau dibahas sama Mas Fadli gitu, kayaknya kayak bagus gitu loh. Terus sama insya Allah pengen memperbaiki mindset gitu. Baik. Apa tadi multi shop? Bukan, Apa? poultry shop. Poultry shop. Yes. Baik. Poultry. Apa itu jualannya, apa aja Mbak Vivi? Poultry shop itu mengenai obat-obatan hewan gitu. Oh iya. Poultry ini ya. Yes. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edi Gunawan, saya dari Batu Raden. Saya pengrajin bambu. Ya, jadi ikut ke sini pengen ketemu Pak Krisna. Jadi pengen ketemu, belajar lah tentang mau belajar apa sih Mas Fadli ya? Pokoknya belajar aja lah Pak, saya ingin belajar ya gitu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya gitu. Demikian. Belajar supaya rezekinya semakin banyak. Nah gitu, saya tertarik dengan memperbesar wadah rezeki kayak gitu loh. Bukunya Pak Krisna yang Fadli ya. Saya baca buku Teta sedikit kemarin. Iya. Cara wadahnya digedein gimana ya gitu. Nah, saya penasaran hari ini, mudah-mudahan saya mendapatkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, ini Mbak Wungkal, saya perkenalkan dari Kroya. Dia praktisi YouTuber gitu. Iya. Talent Talent. dan terapis juga. Ya, terapis ya. Iya.
Ya siap. Bawukal. Vokal namanya. Oh, nangis sendiri. Yuk, nangis sendiri. Ayo, kenalkan biar pada tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pokoknya. Semoga pada sukses ya. Amin. Namanya Mbak Wungkal di YouTube-nya Mbak Wungkal. Iya. Saya aslinya pengobatan dari kecil. Terus pengen ya inti lah. Saya pengen tahu lah. Iya. Kayak apa di sini gitu aja. Oke. Nah, soalnya terkenal banget Mas Fadli itu sudah luar biasa lah. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah ya. Udah gitu aja. Oke, masih. Baik, jadi saya sedikit cerita tentang pengalaman saya yang mengikuti belajar dengan Pak Krisnamurti ini sudah lama sekali ya sebetulnya. Dari tahun 2008-an, 2009-an saya sudah mulai mengenal beliau. 2008 itu mulai di portal NLP ya Pak Krisna. Ada tulisan-tulisannya Pak Krisna di portal NLP. Iya, zaman itu. Ya zamannya Pak Asep, Pak Krisna itu menjadi kontributor di portal NLP. Melihat tulisan-tulisannya, membaca dan ya sangat menarik sekali, dan akhirnya saya mengikuti kelas-kelas beliau. Yaitu banyak hal yang bisa didapatkan dan bisa dimodel sosoknya begitu yang luar biasa tentunya untuk saya pribadi begitu, dengan segala hal yang dididik oleh Pak Krisnamurti. Dan terakhir kemarin saya mengikuti kelas untuk life coach untuk PWR ini di Tangerang, di BSD ya, di BSD. Dan ya banyak juga alhamdulillah ada hal baru di situ gitu yang saya dapatkan. Bagaimana kita bisa berada di dalam kondisi, kalau saya mungkin melihatnya sebagai kondisi di mana kita berada di lapang rezeki. Kadang kita banyak orang tanpa disadari di tempat yang sempit rezeki gitu. State itu state yang rezekinya sempit gitu. Tanpa disadari, kok ngerasa kadang orang bilang, duh kok rezekinya sempit banget ya gitu, seperti itu. Sebetulnya itu ternyata bisa dipelajari bagaimana caranya kita berada di area lapang rezeki. Nanti akan dibongkar oleh Pak Krisnamurti seperti apa. Nah, di awal saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana kita bisa mengakses kondisi terkoneksi dengan ya sumber daya yang kita inginkan. Salah satunya tentunya kita berada pada state yang, kalau di sini kan ada gelombang theta ya gitu. Apakah gelombang theta itu harus seperti dalam kondisi tidur gitu? Apakah bisa juga diakses dalam kondisi mata terbuka gitu? Tapi kalau berhubungan dengan hal yang lebih luas lagi, kondisi trans gitu, sebetulnya ya tidak harus dalam kondisi tutup mata gitu. Kita bisa trans dalam kondisi mata terbuka gitu. Terlebih ketika saya belajar tentang modeling di kelasnya Pak Krisna, ya kita melakukan trans, berada pada kondisi dengan mata terbuka untuk bisa memodel seseorang begitu. Nah, salah satu yang saya explore begitu berhubungan dengan trans itu ngemat. Kalau Mas Wahyu udah tahu ya ngemat ya. Ada yang belum tahu ngemat? Mbak Vivi udah tahu ngemat belum? Insya Allah tadi malam sudah sedikit. Ya, apa yang terlintas? Kayak meditasi gitu. Kayak yang saya lihat itu kan ada yang seruling gitu kan. Oh yang gitu. Baru tahu sekedar itu. Ya. Baik. Oke. Nah, kalau itu mungkin lebih ke bagaimana kita mengakses kondisi transnya begitu. Nah, salah satunya saya ingin men-sharingkan bahwa kita semua pada dasarnya saling keterhubungan. Kita bisa terkoneksi dengan siapapun begitu. Kalau Pak Budi udah pernah dengar belum ngemat? Dengar aja Pak. Dengar aja. Oke, saya akan sedikit memperagakan ngemat begitu. Bagaimana kita terkoneksi dengan siapapun walaupun kita tidak mengenalnya. Itu membuktikan bahwa everything is connected gitu.
artinya kita semua terhubung dan kita bisa terkoneksi dengan sumber daya siapapun. Dan ketika kita mau model seseorang misalnya yang dia kelihatannya lapang rezekinya, kita bisa model dan supaya bisa terakses gitu seperti itu. Di sini yang nggak ada yang satu ini ya, satu grup ya. Pak Budi boleh. Pak Budi mungkin ada rekan kerja begitu, rekan kerja di Mitsubishi yang gerak geriknya itu Pak Budi hafal, gitu. Pak Budi gerak geriknya hafal. Kalau misalnya melihat, oh iya, itu gerak geriknya dia, gitu. Nah, saya minta sebutkan namanya, nanti saya coba memperagakan beliau, gitu. Boleh? Siapa namanya? Pak Anam. Oke, namanya Pak Anam. Saya nanti coba terkoneksi dengan Pak Anam dan saya coba memperagakan gerak geriknya. Nah, ketika kita terkoneksi dengan seseorang seperti itu, ketika kita bicara tentang state of mind, kondisi pikiran, ketika kita bisa mengakses tubuhnya, maka memungkinkan sebenarnya kita bisa memahami apa yang terlintas di pikirannya atau apa yang dirasakannya. Gitu. Walaupun tidak sedetil ini banget ya, tapi memungkinkan kita bisa merasakan juga gitu, state-nya Pak Anam. Saya coba peragakan Pak Anam. Saya coba akses dari sini dulu ya. Mungkin saya akan mengambil beberapa kali supaya memastikan bahwa koneksinya itu bagus. Karena khawatir di sini koneksi internetnya kurang bagus. Ada wifi. Sebenarnya koneksi internetnya bagus, Pak Anam ya. Pak Anam. Apa gerak-gerik ketika jalan ya, Pak Anam? Oke, saya dari sana, kemudian dari sini kita coba koneksi lagi Pak Anam. Oke, saya ambil dua dulu, coba dievaluasi dulu apakah terkoneksi atau belum. Seperti itu. Ya, kalau sehingga ketika kita katakanlah nanti ketika kita mau terapkan dalam konteks modeling gitu, ketika kita terkoneksi, maka kita bisa merasakan, oh kira-kira orang ini seperti apa gitu. Kayaknya kalau saya rasakan kayaknya orangnya kayak agak penasaran terhadap sesuatu, diteliti gitu, dilihat gitu seperti itu. Nah, kita bisa merasakan seperti itu sehingga jika ada sumber daya yang memang itu kita perlukan, kita bisa install di diri kita gitu. Jadi kita niatkan bahwa sumber daya ketelitiannya itu bisa diambil dan kita niatkan untuk menetap di dalam diri kita. Gitu. Itu salah satu bagaimana membuktikan bahwa semuanya saling terhubungan dan kita pun semua tentunya berharap sekarang kita akan terhubung dengan Pak Krisnamurti untuk memodel beliau. Kita tepuk tangan kepada Pak Krisnamurti untuk oke. Bisa masih jadi Anam. Jadi kita ketemu pas masuk dari saya bilang keren banget saya. Pas saya bilang keren ketemu, waduh ketemu. Saya gampang mengagumi orang. Saya susah melihat orang bilang misalnya negatif apa enggak. Nah setiap orang ada kelebihannya, kan ya. Ada negatifnya kan. Tapi ngapain kita lihat negatifnya kan? Jadi pas saya lihat tadi, itu pas lu di sini. Asik.
Masih ada Mbah Bungkal, Bungkal. Bungkal itu asahan. Asahan pisau. Asahan pisau. Asahan yang ini. Oh, ini filsafatnya luar biasa ya. Jadi membuat orang lain lebih tajam. Dia si ini sendiri menjadi alat bantu membuat orang. Misinya itu memang. Kasih tepuk tangan. Nama itu ada niatan di baliknya. Oh, bungkal itu batu asahan. Tadi di Batu Raden. Semalam sih di Batu Raden. Di mana itu Pak? Naik ini sama anak saya, ternyata yang tempat kami tuju tutup. Akhirnya di tempat rame makan itu, parkir di sana, mobil kami itu bisa tempat tidur, jadi kami tidur di mobil. Ada tempat tidur. Kita di kecapean, dia belum sempat mati. Dia bilang ya, saya bilang nanti kalau malam-malam nanti teman-teman masih mau ngobrol lagi, ya udah kita ada di Purgato lagi. Ya. Kalau dulu kami hidupnya terlalu sibuk. 20 tahun ini udah puas lah. Dari saya ngajar, saya bisa keliling dunia, tapi untuk sekolah. Saya nggak tertarik kalau pergi ke sebuah tempat jalan-jalan tuh nggak tertarik. Kalau ada sekolah yang hebat di sana, terutama sekolah-sekolah yang kalau NLP ini kan dia diteliti terus. Nanti jadi riset setelah 30 tahun, biasanya 30 tahun, dia masuk ke ilmu psikologi biasanya. Jadi agak advance. Nah, kadang-kadang 3 minggu, 2 minggu, sebulan, 20 tahun ini hasil dari ngajarnya udah puas lah. Kalau orang lain beli mobil mewah, rumah mewah, saya enggak. Saya sekolah sampai waktunya lah. Saya ngajar selama 20 tahun ini 3-4 ribu kelas kali sudah ngajar. Jadi saya ngajar 10.000 jam pertama saya ngajar 12 tahun. Saya catat 12 tahun untuk latihan ngomong di depan ini. 12 tahun saya selalu ngikutin panggilan hati saya. Ya. Waktu buku ini mau jadi, waktu itu lagi di Ubud, belajar sama guru Ketut Arsana, seorang yoga healing. Sama yang tadi Mbah bilang, dari kecil dia senang nolong orang lain, dia senang. Dari kecil kan, niat itu kan nggak bisa ini kan. Ini kembali ke niat awalnya dia. Nah, saya ketemu guru itu. Guru ini luar biasa. Yang dia klien-kliennya itu Mick Jagger. Dan dia nggak tahu yang dia terapi itu orang hebat. Diundang ke Hollywood, sebulan dari sana, pulang bawa. Jadi kalau ditanya, apa pengobatannya? Orang Bali, sakarpu, terserah. Tapi orang Bali itu kalau nolong orang lain nggak pakai tarif. Orang bule yang sembuh yang penyakit yang nggak bisa ini ya buka ceknya kan semaunya dia kan. Pulang ke Indonesia, pulang ke Bali bawa tas koper, mata bawa nasi semua. Dibeliin tanah. Saya tidak pernah nyangka ketemu guru ini pada saat pandemi. Nah, guru inilah yang membuat saya belajar yoga healing itu. Yoga healingnya bukan yoga yang kita lihat heboh-heboh itu, bukan. Untuk menyembuhkan diri sendiri. Nah, dia seorang penyembuh. Di sanalah saya ketemu ada yang unik di Ubud. Ada yang unik. Entah kenapa saya lagi meneliti kelelawar. Saya lihat hebat ya kelelawar. Jadi dia tahu di lewat-lewat kalau ngeliat buah tuh, tapi belum tuh makan. Dia hanya makan kalau sudah matangnya pas kan. Dan di bagian tertentu kan. Di bagian tertentu kan. Nggak bisa di bagian tertentu. Kalau kita makan habis dimakan kelelawar paling enak kan? Paling manis. Buang yang dia makan, sisanya kan? Waduh, ini orang Bali lucu nih. Jadi dia bilang mesti tunggu nih malam ini ya kapan dia makannya? Kita anu duluan katanya. Tapi nggak kayak gitu saya pikir ya. Yang bagian binatang kasih aja jatahnya dia. Hebat ya. Terus saya tanya ini kok bagian tertentu? Oh, dia punya kecerdasan yang unik. Nah, jadi waktu itu setelah kami meneliti mengenai otak manusia,
dasar spiritual itu ada di sini, ada dalam otak ini, bukan di luar kita. Nah, nanti ketemu guru lagi ada di Kupang tuh sama penyembuh. Kalau ketemu kita dia salaman, dia tahu racun tubuh kita. Nah, namanya Antoni Spora. Nah, saya dulu sama dia. Orang lain berobat sama saya diundang sama dia hanya belajar kayak mahasiswa. Dia ini lagi ngikutin aja, wah heboh itu. Yang lain udah ngantuk-ngantuk masih ngobrol sama saya. Saking saya senang. Nah, gelombang petanya ada di otak kita. Udah dites macam-macam oleh teman-teman saya. Ya macam-macam lah, termasuk Dokter Santo. 200 orang kena cancer dia tes. Kena cancer. Macam-macam cancernya, ada yang lepas obat. Hanya tidak bisa dilakukan secara medis. Nanti kena kayak Pak Ramadan. Indonesia kayak gitulah ya. Kita punya kelebihan tertentu yang tidak tercatat secara akademis. Nunggu waktu, perlu waktu untuk diakuinya, perlu waktu. Buku itu jadi, ya. Saya mimpi kembali apa yang pernah saya mimpi. Bukan ya. Oh, sekiranya Pak Isoto. Karena rambutnya sama. Nah, kita sudah sama-sama tinggal ke dunia hitam. Ini Pak Bambang. Pak Bambang. Oke, jadi Pak Bambang. Nomor 11 saya lanjutin. Pak Bambang. Ini ada dari Bang Raden, Pak Edi Gunawan ya. Yang rame-rame itu Pak, lantai 3 dia dibangun kayu-kayu itu. Oh yang di atas ya Pak? Iya, waduh keren banget. Iya iya. Bapak nggak nelpon saya mungkin nginep di rumah saya. Kan baru kenal. Oh nah di sini ya saya cari. Oh iya. Pak Bambang dari Pemalang Pak. Pemalang itu mana? Perbatasan Pekalongan utara Pak. Oh, Manado ya, Manado. Oh iya. Hampir ke Pekalongan. Oh, Malang. Jadi ke arah Uji gitu jalan ke sana ya. Harapan mengikuti kelas ini agar saya bisa bermanfaat bagi murid saya Pak. Oh. Saya seorang guru ya. Guru. Iya. Aduh, saya kalau orang bilang guru saya nggak pernah kasih karena gajinya kecil Pak. Saya nggak pernah mau dipanggil guru, gajinya kecil. Hebat. Guru. SD, SMP, SMA? SMA Pak. Wow. Ini siapa yang ngajak sini Pak? Saya belajar dengan Mas Fadli dulu. Provokatornya? Iya. Di sini? Betul. Hampir provokatornya dia. Iya. Justru gara-gara dia saya muter ke selatan. Gak jadi ke utara, tapi dia mau ke Semarang kan tolnya kan jadi lancar kan. Pak, mau Kerto. Wah, pandemi ini saya nggak terus mau Kerto. Biasanya dari siapa Mas Restu, Mas Restu siapalah, ada teman-teman yang ada di sini kan. Wah, saya itu 2 kali di Bogarto, 2 kali diajak Mas Restu. Satu lagi siapa ya? Kalau makan lagi, jadi lagi mamere Bogor rame, ketinggalan kereta rame. Sekali lagi teman saya ketinggalan kereta lagi, saya bilang ini 2 kali, hanya 5 menit. Ini kok tepat waktu ya kereta. Ada 2 kali itu. Sekali lagi itu sama Bu Susi Menteri. Hanya naik pesawat dulu ke Pangandaran kalau nggak salah. Saya cepat ya. Ya di sana jemput lagi ke Hotel Astor. Ya. Nah, jadi sering sekali ke Bogor. Pas Fadli bilang, iya ya, oke juga. Pak Fadli pikir saya naik ini kereta api. Saya bilang nggak, saya bawa mobil. Kalau gitu lebih cepet deh. Karena gaya saya naik mobil itu santai. Nah, lihat di map 6 jam, sampai 9 jam. Terima kasih Pak Bambang. Ada. Saya kagum sama dia pas ketemu Pak. Wah, ada di kelas bonus saya mau ketemu ngobrol Mbak Bungkal, Edi Gunawan.
poultry itu pakai U kan? Oh yes, betul. Betul, kan? Poultry gitu. Poultry ya ada pakan ternak apa Iya, segala betul. macam gitu ya poultry siapnya. Dari Java atau macam-macam? Produknya macam-macam, ada yang lokal, ada yang impor. Kopan. Thailand. Kopan ya enggak? Enggak juga sih. Oh sudah enggak gitu ya dulu ya. Kan banyak yang lokal ya kan? Iya sih. Bu Ari Suryani, ini kesini kan? Iya Pak. Tadi ya kan? Ya, ceritanya dikasih tahu Iya. Pak Henry itu Pak. Iya. Pak Henry. Balingga tuh yang apa gitu? Enggak. Semua apa Pak? Semua apa? Cilacap, Probolinggo, Sini kamu semua. Sangat khas kan? Iya. Sangat unik gitu ya. Di Mitsubishi mobil. mobil Iya. 3 berlian. Oke, Bogoto. Ini yang Mas Wahyu. Iya. Jadi Sulap. oke. Ini punya alat sulap. Ada. Tidak, alat sulap tuh kita kalau nonton beliau tinggal 2. Lebih baik terhibur dibanding kita bertanya. Karena dikasih jawabannya. Sebenarnya itu kalau main pesulap Pak. Kalau ditanya trik kita nggak bakal jawab. Mendingan tertawa, ya udah. Gitu. Caranya gimana udah nggak usah tahu deh. Sini belajar bayar. Mas Bayu masih kuliah semester berapa? Semester 5. Semoga nanti dari yang ini ada kecerdasan baru yang sebetulnya selama ini tidak pernah kita akses. Ya, ini ibunya loh. Mustika atau Mustika? Oh emang Mustika. Dosen. Nah ini. Siap. Sama hanya 4 mestinya. Lebih ke lukis, audio. Saya ke main musik dari alat musik tradisional, dari nada diatonis maupun pentatonis. Diatonis maupun pentatonis. Wah, itu sudah jarang. Termasuk alat tiup. Generasi dia sudah nggak mau tuh dengerin pentatonis. Pentatonis Jawa atau Sunda? Jawa. Jawa. Peluk Lendro gitu. Ya. Jiro Lumon. Kalau diajar seperti itu. Disuka dan tidak ditulas. Tapi jangan dirumus. Orang habis tutup kok karena habis. Masih kira tanda Jawa. Ingat ya. Saya bukan orang Jawa, saya pengagum budaya Jawa. Waktu saya menulis Nafas Mencopat itu, saya lihat literatur, wah ini harta kita yang mesti saya catat. Jadi kalau di copy oleh orang itu, mereka tahu ini harta kita dan bangsa ini. Kadang kan perlu dicatat, jadi naskah, jadi ada. Menurut saya mengagumkan lah Nafas Mencopat. Oke, kalau saya bilang halo teman-teman, silahkan dijawab hai. Halo teman-teman. Hai. Santai aja, mau sambil kopi dari sana, biar perlu dihabiskan kalau nggak dia. Saya ada gue, mas sambil santai. Jadi belajarnya tidak harus serius gitu ya. AC-nya geding dan tinggal bilang, Mas Fadli tolong kecilin, bilang aja ya. Saya nggak ingin peserta tuh. Ini saya selalu gini. Orang manggil saya motivator 20 tahun ini, Bang Bel 20 tahun ini. Tapi saya kena panggilan aja. Saya tidak tertarik memotivasi orang lain. Gak bisa lama. Ya, saya selalu tertarik. Kalau orang udah diam di kelas, setelah ini dia bisa nggak ya praktekkan apa yang dia belajar itu? Apa cuma? Terus kami bahas sama Pak James, saya pernah tanya, coba deh sekali sebulan kemudian dikasih brosur, dikasih lembaran evaluasi, jangan-jangan dari kembali formnya apa yang kamu dapatkan gitu ya. Nah pandemi membuat saya sangat bersyukur, saya ada waktu nulis ini buku sebelum ini Kelangenan, ada judulnya Kelangenan. Jadi saya ke Jogja
Jogja lagi mau nulis buku, teman saya lihat, saya nggak lama sekali saya nggak ingat orang ini. Dia bilang sama istri saya, mau nggak ya Mas Krisna tinggal di tempat kami di Muntila. Kalau emang mau nulis, mau istirahatannya. Saya tinggal di situ. Cuman ada suasana yang kayak ada orang yang mau ngomong. Ya inilah ya. Karena istri saya juga peka. Dia saya minta doa. Ya udah saya doain banyak suami yang meninggal. Jadi lo kata kayak gini loh, kok kamu tahu? Enggak, ini saya doain tiap pagi. Oh, apa yang terjadi? Belakang tempat kami tinggal tuh Gunung Pring. Ada makamnya putranya Pangeran Singosari ya, yang menyebarkan agama Islam pertama kali di sana. Jadi setiap sore atau subuh kan mendengar tahlilan, bukan tahlilan, salawat Nabi. Asik, mulailah otaknya ada ide-ide nih. Saya nggak tahu kalau rumah yang kami tinggalin namanya dalam Kelangenan. Nah masalahnya kan nggak ngerti Kelangenan itu apa. Diajak penerbitnya kami makan di Jogja, restorannya namanya Kelangenan. Jadi kita belum punya judul, bilang Mas sudah kasih judulnya Kelangenan, ya sudah Kelangenan. Apa artinya? Nah, saya belajar mengenai Kelangenan. Oh, orang Jawa itu tetap tenang pada saat menghadapi pandemi itu tetap tenang. Tapi ketenangan ini berbeda dengan ketenangan yang dianggap tenang, udah ini nggak berbeda. Pandemi, orang di dunia yang meninggal di pandemi, mereka punya penghasilan atas dan highest income based on data, berdasarkan data. Oh hebat ya, orang bawah tuh nggak banyak yang nggak sebesar yang level menengah ke atas, yang meninggal. Jadi data awal pada saat awal pandemi kami tahu itu saya meninggalkan dunia panggung saya tinggalkan, saya ngasih motivasi di jalanan, trotoar dan sebagainya, keliling aja hadiahnya. Ada buku 13 Kelangenan, buku ke-14, buku ke-15. Ada waktu untuk mikir ya. Kalau diundang Zoom dibayar pun saya nggak mau. Saya nggak tertarik tuh kita ngomong di Zoom. Ya kalau klien undang, kamu nggak salah uangmu buat ini. Nah awalnya dua buku pertama tuh hanya untuk cari dana. Hanya kami singkat cerita dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke Bali. Nah di Bali lah kami ketemu orang, wah banyak yang OTG, orang tanpa gaji, kerja tapi nggak ada gaji. Katanya kok masih bekerja Pak? Untung masih ada kerja. Wah ini kok filsafat hebat sekali. Mesti bayar bensin kan? Untuk berangkat kan? Cari dana lah secukupnya, kena nggak ada kendaraan umum di Bali, kan masih naik motor. Anak-anak saya itu beres sembako dan sebagainya. Nah, menurut saya hadir terbesar itu ada yang terbuka pikiran. Ini buku ya, jadi aset saya. Dan buku ini kami jual melalui online. Singkat cerita, data yang terkumpul untuk pelayanan kami tinggal dan sebagainya. Omset 2 buku pertama 1 miliar. Ada sebagian mulai setelah vaksin kedua, istri saya mengalami benjolan yang membesar di payudara kanannya. Dia terbantukan sekali dana yang dapat itu. Nah, halo teman-teman. Hai. Spidol saya. Oh ini. Ya, spidolnya. Pembukaan tadi Pak soal rezeki ya. Ini pertanyaan saya 25 tahun yang lalu. Setelah ketemu jawaban ini, ada suara yang muncul. Saya nonton video Gus Dur. Silaturahmi. Saya setelah itu keliling sampai hari ini. Sampai sebulan ini kayak belum balik ke rumah. Nanti sebulan berikutnya. Hanya ingin silaturahmi kemana. Kayak nggak ada jadwal ke Bogor. Sahabat saya kontak. Oke.
Nggak penting berapa orang yang datang, yang penting saya punya kesempatan silaturahmi. Apakah saya tidak memikirkan uang? Ada caranya mendapatkan yang tadi rezeki berkelimpahan. Yang ini yang kami lakukan, yang ini yang ingin saya bagikan. Pada saat suara itu ngomong sama saya, bikin kelas pelatihan level atas, di mana kamu jangan menerima upahnya. Keren. Kalau suaranya dari sini pasti saya lakukan, Pak. Pasti saya lakukan, ya. Saya sudah banyak berlatih lah dengan suara hati gitu ya. Pasti saya lakukan. Ini yang saya temukan akan saya gambarkan pertanyaan 25 tahun yang lalu dari seorang guru namanya Kolonel Haji Izadi Samsudin. Ya, bagaimana kita mengakses rezeki semesta. Rezeki semesta. Ya, saya tidak banyak membahas mengenai itu, latihannya silakan ya. Itu yang saya alami. Sampai jelas dikasih tahu hurufnya kayak gini, one day free training. Kamu hanya perlu berbagi. Aku yang ngurus rezekimu, kira-kira lah ini bahasa saya ya. Karena kalau mimpi itu kan kadang-kadang simbol kan tidak ini. Waktu sebelum buku ini terbit, ini bahkan sebelum buku ini terbit, saya tuh mimpi lagi. Di Amerika, saya pernah ikut latihan, saya menggambar diri saya melayang ke atas, di bawahnya saya melihat samudra. Samudra. Mungkin karena dulu saya pengagum Imam Samudra, mungkin bukan perjuangannya, tapi namanya. Saya mau ketemu dia waktu saya sudah kecil acap. Pagi itu teman sekolah saya, dia bilang aksesnya nih yang beresiko. Waktu itu menurut saya sebagai orang psikologi dia dicatatkan, sayang kan perbuatannya dia dihukum itu urusan dia. Tapi ada orang hebat nih, gitu. Salah apa enggak itu tindakan ya. Ada orang yang bisa mengganti namanya. Tapi orang Chinese itu kalau ganti nama itu ada artinya. Tadi makanya mungkal itu saya astaga, mindsetnya berarti menyediakan orang lain jadi tajam. Setelah saya tahu mungkal tadi asan pisang, dan dia tergerus, dia bukan korban tergerus. Kan dia pasti ada yang pembolong lah, cengkok lah yang menyediakan diri kan. Saya makasih dapat kata-kata mungkal ini. Nanti saya masukin dalam tulisan. Kalau lilin kan kita tahu dia hancur, tapi ini terus menerus gitu dan menajamkan orang lain kan, membuat orang lain lebih baik, lebih sukses dan sebagainya gitu ya. Buku ini belum jadi, pas mau jadi, mimpi itu muncul lagi. Tetapi bukan lautan yang muncul, Pak. Kalau orang Cina tuh ada emas yang itu, ya emas yang kapal-kapal, ya, kayak gitu. Penuh dia. Masih kegambar dengan sangat jelas. Saya respon. Saya bilang saya hanya perlu satu. Lalu saya ngomong dalam mimpi itu. Wah, saya punya kesempatan buat nolong orang. Ya, punya kesempatan. Habis saya hanya perlu satu. Saya nggak perlu semua. Ya. Habis saya ngomong, Pak, hujan emas lagi. Lalu apa yang saya takuti dengan berbagi sedekah ini kemana-mana? Nggak ada sama sekali. Saya juga nggak tahu tugas saya apa ini ya. One day free training. Oke. Bilangan kali saya hubungin teman-teman. Oke, bikin kelasnya. Wah, ada kelas pertama di Tangerang. Wah, saya pas baru nyadar nanti ngomong-ngomong. Kan dikasih tugas nih one day free training. Kalau hari ini udah jelas lah ya. Waktu itu mau ngomong apa ya? Teman buat saya maju yo. Walah. Ternyata pesan saya di mulut ya. Ya dia cerita aja dia nggak tahu. Saya bilang ya, lebih gendong lagi tuh yang datang, nggak tahu disuruh orang datang. Banyak hanya saya bilang teman-teman tolong bayar hotelnya. Saya belum bisa bersedekah makanan siang ini. Kalau bapak sudah ada rezekinya gampang lah ya. Jadi saya cuma waktu dan ilmunya aja yang bisa saya bagikan. Gitu.
Saya bilang sama teman-teman, nah yang makan ini tolong ambil sendiri sementara ya. Kita dulu saya juga bilang Abah Jatika, tadi ada orang yang punya babu itu siapa ya? Babu Pak Edi. Pak Edi, Abah Jatika di pengrajin bambu, namanya jadi Jatika. Saya tulis nama beliau di sini, nama Sundanya. Saya belajar membodoh kalau bisa. Kalau bisa kita ya selain ya maksudnya kalau nanti udah agak leluasa makan pun bisa disediakan ya, mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan. Jadi kalau orang Sunda tuh kalau kita datang makan sama kayak orang Jawa pasti disuguh makanan. Itu loh Bapak Ibu, jadi dari situlah muncul ide ini, saya mulai jalan. Makanannya Pak, Bapak nggak perlu uang? Enggak soal nggak perlu uang. Kalau saya melayani umatnya, membuka pikiran banyak orang, saya temukan ini, saya bagikan ke banyak orang, yang lainnya dia lurus. Ini belief ini yang saya miliki Bapak Ibu. Ini yang kami alami bertahun-tahun. Anda kalau pengen tahu, lihat aja kegiatan saya selama 20 tahun ini. Apakah saya sibuk nyari harta? Saya punya nama yang lumayan besar di Indonesia. Ya, apakah saya sibuk beli jas yang mahal? Enggak. Rumah yang mewah? Enggak tertarik. Kalau sekolah ya Pak. Uang sekolah yang saya habiskan selama jadi motivator 20 tahun, 9 lebih mungkin. Uang sekolahnya. Cari tuh guru hebat di dunia. Saya cari. Saya tanya sebentar ya. Halo teman-teman. Hai. Pernah nggak dengar pembicara, motivator apapun ngomong ya? Kalau mau sukses, bergaul dengan orang yang sukses. Gitu kan? Iya. Nggak tahu saya tanya, pokoknya ada yang ngomong. Sering. Banyak yang begitu. Kalau mau kaya, bergaul dengan orang kaya. Ada yang ngomong gitu kan? Banyak kan? Saya angkat tangan nggak setuju, Mbak. Kenapa Pak? Orang kaya nggak mau bergaul sama saya. Saya udah coba, kami itu dihina. Kalau kami datang ke keluarga kaya, ngomong, udah kalau ada yang minjem duit, kasih duit aja. Saya pas lagi dengar, saya nggak minjem duit loh. Saya cuma kepengen belajar jadi orang kaya. Berarti teori tadi nggak bisa dipakai kan? Atau dalil-dalil? Yang bisa, betul. Kalau begitu, bagaimana ngajarin orang lain supaya sukses? Sebut sebuah nama lah. Dan kami tuh diatur kalau di sebuah event gak boleh ketemu kayak gini, makan dipisahin. Gak gampang orang mengakses kami. Sebenarnya ngapain orang kita itu mau jadi pelayan? Hanya kami gak bisa diterima sama kelompok itu. Orang WA pakai admin, orang saya sampai hari ini nomor saya orang lain tahu, balas aja. Repot-repot amat deh kan ya. Cuma di kalau banyak orang nanya ini Pak bisa sendiri ya. Kadang-kadang saya balas, saya belum bisa banyak admin, hehehe, dia ketawa. Nomor saya ini saya buka biasa aja. Orang nanya sama saya, Pak sibuk ya Pak? Enggak. Bayangin kalau hidup sibuk terus, ngapain ya? Halo teman-teman. Hai. Ternyata orang kaya nggak mau bergaul ya. Tersinggung saya Pak. Jadi saya sempat mengucap 20 tahun yang lalu. Saya akan belajar ke guru hebat di dunia. Satu saat mereka belajar. Ini nakal dulu lah ya. Dulu ada keselnya gitu ya. Satu saat lu belajar sama gue. Lu yang manggil gue gitu. Karena orang kaya sibuk nyari duit, dia nggak sibuk sekolah. Nanti kecerdasannya kan akan lewat gitu kira nakalan saya nih lagu ini ngomong 20 tahun yang lalu. Saya cari tuh guru hebat. Saya nggak mau berguru sama Tony Robbins. Saya cari gurunya. Saya tidak belajar sama Robert Kiyosaki, nanti saya ketemu juga. Saya belajar sama gurunya. Oh ini dia gurunya. Saya cari Pak. Oh ini oke. Dan repotnya bahasa Inggris saya jelek. Ada sekolah di Inggris, berangkat saya.
berani, pokoknya berangkat aja. Bawa Alfalim untuk terjemahan, malah susah. Alfalim pasti bunyi-bunyi gitu. Lagi ngomong kayak gini banyak bunyi sama gurunya diambil. Makin bener. Orang lain belajarnya sekali saja berkali-kali dikasih makalah tuh baca apa ya, kalau itu sih textbook masih mendingan lah ya, masih bisa lihat gitu. Aduh, saking saya tanda kutip lah dendam. Sekarang kalau mereka undang sama saya, Pak kita coaching ke Singapura, oke. Mata uang itu bayarannya ke Singapura. Halo teman-teman. Hai. Halaman pertama ya. Oke, mindset dulu nih. Ini saya tuh bertahun-tahun hanya sekolahnya mindset aja. Pakaian Bapak Ibu pakai, simbol-simbol yang Bapak Ibu pakai, sudah masuk ke oke. Kira orangnya seperti itu. Dan selalu yang muncul hanya kagumnya aja. Saya tuh hanya muncul rasa tertariknya aja gitu. Gak ada di kepala saya. Oh, ini enggak. Jadi pas beliau masuk, saya cuma lihat, keren. Kalau ada anak saya, pasti kami ngobrol. Om keren, pasti kami ngobrol gitu. Dia senang. Anak-anak awam sana, senang dia. Untuk hal-hal yang baru gitu ya. Rumah sakit bersalin di Purwokerto namanya? Oh ibu-ibu bilangnya, ibu-ibu kan ya? Bunda. Yang mahal, yang bagus lah ya. Oh Hermina, ada Hermina di sini. Hari itu di Hermina ada 20-an bayi lahir. Lahir kan? Ada orang bayi yang bapaknya orang kaya, ada bayi yang orang miskin tapi ada orang bayarin supaya lahir di situ. Ada bayi yang orang tuanya agamanya Islam, ada bayi yang orang tuanya agamanya Kristen, agama Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha, macam-macam agamanya. Namanya Hermina kan dia nggak nanya dari bapaknya mana, enggak yang lahirin sama bisa bayar kan boleh di situ kan? Oke. Akhir di situ. Halo teman-teman. Hai. Kita sepakat nggak awalnya ya? Sepakat nggak? Apapun bayinya dari kalangan ekonomi apapun, otaknya masih bersih. Sepakat. Kayak orang bilang kayak kertas putih yang luas. Kita menggunakan otak kita rata-rata orang awam 3% ya. Research mengatakan gitu ya. Einstein itu 12% menggunakan otaknya. Einstein adalah salah satu manusia yang mampu mengakses vertikal otaknya. Tapi otak itu jangan bahas mengenai yang ilmu-ilmu yang enggak, otaknya. Sehingga dia bisa mengakses, dia bisa membayangkan dia ada di cahaya. Duduk, walaupun dia tidak perlu ke sana. Manusia mempunyai kemampuan seluas itu ya. Dia bisa membayangkan ada di situ. Di kecepatan itu. Makanya dia menemukan rumus itu. Bayi ini berarti kayak kertas kosong yang luas otaknya. Belum ditemukan dokter manapun otaknya ini jelek. Oh ini bapaknya miskin nih. Enggak. Dia belek lihat. Nah ini otak orang miskin nih. Oh ini otak orang sugih kayaknya. Sugih enggak bukan. Enggak ada kan. Tapi yang terlihat otak yang hebat kan. Gitu Bu. Otak manusia yang dahsyat ya. Otak manusia yang belum dieksplorasi. Betul? Betul kan? Ada 2 bayi otentik. Ini riset resmi sudah di Amerika. Ada 2 bayi identik. Hari itu lahir di Hermina. Ini cuma cerita ya. 2 bayi identik berarti sama persis, betul? Iya. Kembar identik, sorry. Kembar identik ya, maaf. Kembar identik. Sudah diteliti mainannya kan sama. Pakaian yang dia ini sama, bahkan di Amerika tuh kalau ngomong tahu-tahu pakai kaki sama waktunya. Riset yang mengatakan bayi identik tuh, kembar identik tuh pasti sama ya. Halo teman-teman. Hai. Tadi Cilacap ya ngapa-ngapa aja. Pemalang juga ngapa? Tadi yang Pemalang itu tadi.
Mokerto, Malang, ya Iya, asik saya ya. Purbalingga apa? Oh, Purbalingga, oke. Purbalingga juga apa? Purbalingga lah yang paling dikit tuh Purbalingga ya gitu ya. Satu bayi ini mbak dibesarkan di Purbalingga. Satu lagi dibesarkan di London Selatan. Halo teman-teman. Hai. Tahun 2 tahun dibesarkan di keluarga yang berbeda. Ya, di riset resmi dilakukan oleh salah satu foundation di Amerika pada saat Amerika masih zaman-zamannya bebas seks segala macam, banyak bayi yang lahir bapaknya nggak tahu siapa. Jadi aduh itu zaman-zaman itu lah. Jadi akhirnya diambil anak-anak yang kembar, diteliti, dititipkan ke riset ini rahasia sekali, tapi nanti terpaksa dibongkar. Ya foundation ini tutup. Satu anak ditaruh di keluarga miskin, satu anak lagi keluarga menengah, satu lagi keluarga kaya. Satu di Purbalingga, satu lagi di London. 5 tahun kemudian tes mainannya sama, baju yang dia senengin sama. Dari tes psikologinya, wah identik seperti itu. Tapi dia dibesarkan di keluarga yang berbeda. Ya kira 15 tahun kemudian, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian, kalau teman-teman tuh hasilnya berbeda. Anak ini berbeda. Bayi identik. Oh ini saya tulis dulu nih. Ini saya tulis otak bayi. Kosong, bersih. Potensinya luar biasa. Sinap-sinapnya rahasia sang pencipta itu terletak. Wah udahlah dari sini ya. Satu dibesarkan di Purbalingga. Nah, bayi ini dibesarkan Purbalingga. Satu lagi ini kembar identik di London. Wah. Ya. Apakah dia jadi dua orang yang berbeda? Berbeda, Pak? Berbeda. Oke, perbedaannya karena satu ngapak, satu bahasa Inggris. Ngapak bahasa Inggris. Iya. Oke, itu yang membuat berbeda. Apa lagi? Oh, lingkungan. Oke. Karena ini, waduh, langsung dijawab benar. Masih ada dulu. Kamu pernah ke Australia? Hampir. Oke. Itu Om nulis pakai handphone. Sydney, pakai Samsung. Kalau Samsung, perjalanannya bayarin sama mereka. Di sana kita bisa kemanapun, yang penting ada niatnya kan ya, ada idenya. Yang saya ajarin ke anak saya selama pandemi, saya bilang ini kesempatan susah bersama, miskin bersama, sengsara bersama. Orang lain takut miskin, saya bilang latihan miskin sebelum kita miskin. Jadi buku ini saya nulis, oh iya, kita tidak bisa susah, kecuali kita izinkan susah. Ya, kami berangkat dengan uang 2 juta. Saya masih ada proyek, duitnya saya bagikan ke teman-teman dulu. Saya bilang, saatnya nih pandemi ini. Sengsara bareng, susah bareng. Sengaja. Kalau enggak gitu kan saya nggak bisa berlatih kan ya. Jalan sama anak saya ada 2, saya yang sekarang yang ikut cuma 1 jalan. Saya bilang, papi mau ngajarin kamu, di mana-mana ada rezeki. Di mana-mana. Papi tidak pernah takut tidak punya uang, tapi papi hanya mulai khawatir bila tidak punya ide. Karena dulu saya mengajarkan
money